Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين جماعة صلاة مغرب مسجد الاستقامة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka melaksanakan ketaatan dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Salat maghrib secara berjamaah, dan ini adalah kewajiban bagi setiap laki-laki, dan kemudian diiringi dengan kewajiban berikutnya menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini adalah jalan akses utama kita bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Masih dalam hadis yang ke-18, dan hadis ini masih melanjutkan pada pertemuan 1 bulan yang lampau. Artinya kita masih di situ ada 3 poin yang disebutkan oleh Nabi. Nanti kita sebutkan ulang hadisnya, baru disebutkan 1 poin. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita rampungkan 2 poin serta merampungkan semuanya sehingga hadisnya menjadi lengkap dari segi pembahasan. Kita sebutkan ulang hadisnya, redaksinya. Hadis yang ke-18, An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah, dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan, keburukan, dosa, apapun itu ya, dengan kebaikan setelahnya. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlakmu yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian beliau berkata, hadis ini hasan, derajatnya hasan di bawah sahih. Wa fi ba'din nusakh, di naskah berikutnya beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Artinya
ini pelajaran mustalah hadis ya. Artinya Imam Tirmidzi terkadang mengatakan hadis hasan sahih. Itu banyak multitafsir di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini hasan menurut sebuah kaum, dan menurut kaum yang lain itu dikatakan sahih. Itu maksud dari diantara makna hasan sahih. Ada juga yang mengatakan sahih dari segi matannya, redaksinya, hasan dari segi sanadnya atau berbalik. Artinya makna ini memiliki multitafsir. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang bisa dibikin atau dibuat untuk hujjah karena hadisnya hasan. Bisa dipahami? Karena hadis yang hasan, hadis yang diperbolehkan untuk dijadikan hujjah atau dalil adalah yang pertama hadis sahih. Kemudian derajat berikutnya hadis hasan. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dhaif yang dhaifnya lemah dan memiliki penguat dari riwayat-riwayat lain sehingga hadis dhaif itu upgrade menjadi hadis hasan. Hasan li ghairihi. Itu pelajaran mustalah, itu pelajaran ilmu hadis ya. Dan itu bagi seorang dai harus mempelajarinya karena ini adalah modal ya untuk bisa mempelajari dalil ya. Nah, hadis ini adalah derajatnya yang kedua hasan. Artinya di bawahnya sahih dan masih dijadikan hujjah. Taib ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita rampungkan poin yang pertama dan itu enggak semuanya tentang masalah takwa. Nah, kalau nggak salah kita berkecimpung masalah makna takwa doang ya. Makna takwa secara umum adalah engkau beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah ala nur, di atas cahaya Allah. Artinya atas ilmu, bukan hanya melakukan ibadah seenaknya sendiri, artinya modifikasi dari kita, tapi ada dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Tarju thawab Allah. Engkau mengharap pahala Allah dalam beribadah tersebut. Ya, engkau mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara takwa juga masih dalam redaksi tersebut, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ala nur, di atas cahaya. Artinya di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Tidak ada sebagian orang mengharamkan sesuatu dari hatinya sendiri, padahal itu sebenarnya mubah misalkan. Sebenarnya itu adalah hal yang baik. Nah, seperti sebagian, maaf nih ya, ada orang-orang yang terlalu hulu, berlebihan, sampai-sampai apa? Enggak mau naik mobil. Kenapa? Nah ini nih, yang enggak paham dalil nih. Kayak gini nih, salah akhirnya. Karena di zaman Nabi enggak ada mobil. Iya enggak? Di zaman Nabi enggak ada kereta api. Di zaman Nabi enggak ada pesawat. Jadi enggak boleh haram. Bid'ah kata mereka. Ya, nih ustaznya nih ngomong bid'ah mulu, tapi dakwanya pakai mikrofon. Nah ini bid'ah. Nah ini enggak paham dalil. Kenapa? Ya akhirnya kita melebar lagi ke bid'ah nih ya. Karena yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu dalam hal agama bid'ahnya. Yani kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Artinya sesat dalam hal agama. Apa penguatnya? Simak sabda Nabi SAW. Man ahdatha fi amrina. Barang siapa yang berbuat ihdath, sesuatu yang baru, fi amrina, dalam perkara kami. Yakni dalam agama kami, dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Dalam riwayat lain, man amila. Barang siapa yang beramal, tidak man amila amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari perkara kami, yakni agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi selain dari agama boleh, seperti hal dunia, seperti halnya dunia ya. Ini mikrofon, ini secara asal hukumnya secara bahasa ya, bukan secara agama. Secara bahasa mikrofon bid'ah. Apa artinya bid'ah secara bahasa? Setiap sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya itu bid'ah. Paham? Setiap sesuatu yang baru yang belum ada asal usulnya, belum ada sebelumnya, itu bid'ah secara apa? Bahasa. Bahasa kerennya etimologi kalau nggak salah. Iya apa tidak? Bid'ah. Ini bid'ah.
secara bahasa. Tapi bukan bid'ah dhalalah yang disebutkan oleh Nabi. Kenapa? Karena yang dimaksudkan Nabi adalah perkara agama. Bisa dipahami ya ikhwah. Masjid yang Masya Allah demikian megah. Kalau dilihat dari konteks Nabi, ini bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi ada nggak karpet? Pakai kerikil kan zaman dahulu. Iya apa tidak? Tapi apakah kita katakan bid'ah secara agama? Enggak. Tapi itu hanyalah prasarana saja. Agar apa? Lihat ada garis-garisnya. Agar apa? Agar softnya lurus. Kan kita diperintahkan oleh Nabi untuk softnya rapat dan lurus. Iya apa tidak? Kalau nggak ada garis mungkin bisa mencong, bisa miring. Maka dibuatlah seperti itu. Karena itu bukan ibadah, tapi prasarana agar kita bisa ibadahnya dengan baik. Harus dipahami dengan benar. Sehingga kita tidak gampang membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Ya, karena kita harus memahami masalah dalil. Tapi kita lanjutkan ke masalah takwa tadi. Dan engkau meninggalkan maksiat, ya, ala nur minallah, atas cahaya ilmu. Ya, seperti orang tadi nggak mau naik mobil karena di zaman Nabi nggak ada mobil. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena ini bukan bagian dari agama, ini perkara dunia. Makanya harus haram tahu halal haram dari apa? Dari ilmu, dari dalil. Ala nuri minallah, tarju au takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat gara-gara takut azab Allah turun. Bukan karena peraturan, bukan karena sistem, bukan karena nggak enak. Aduh, saya kalau saya kan misal saya kan ketua DKM, kalau saya pakai celana pendek misalkan, pakai celana pendek keluar rumah, etis apa enggak? Dia enggak mau melakukan celana pendek itu benar, tapi gara-gara kan karena saya ketua DKM misalkan, nah itu karena Allah apa bukan? Enggak enak karena saya orang terpandang, karena saya misalkan ustadz, atau karena saya memiliki jabatan tertentu. Kayak contohnya tadi ketua DKM, nggak mau pakai celana panjang aja. Ya, nanti walaupun dia tahu aurat itu haram, tapi nggak melaksanakan maksiat, tapi bukan karena Allah, karena takut cibiran orang, takut karena jabatannya nanti bisa lengser misalkan dan lain sebagainya. Maka itu bukan takut karena Allah. Meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maka itu bukan takwa. Yang namanya takwa, engkau meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau sendirian, ketika engkau rame, sedang banyak orang, ya, ketika dan dimanapun Anda berada, itu takwa. Makanya Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma konta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Entah itu di masjid, entah itu di rumah, entah itu di kamar sendirian, ketika sebelum tidur, ketika di kamar mandi, dan di tempat manapun. Ingat, bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita memiliki unsur itu dalam diri kita, maka Anda layak untuk dibilang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita sebutkan juga bahwasanya takwa itu tameng dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, tameng dari azab Allah Azza wa Jalla. Artinya asal usul orang manusia itu dia merugi, ya, bisa terkena azab, maka ditameng, diperisai dengan takwa, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tatkala seorang hamba melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan kewajiban misalkan, atau melanggar aturan Allah, maka dia sejatinya telah merobek perisai tersebut, sehingga orang ini rawan turun hukuman Allah Azza wa Jalla, turun azab Allah Azza wa Jalla. Ya, rawan. Jadi tatkala dia bermaksiat, dia sejatinya sedang menantang dirinya apa? Menantang Allah Azza wa Jalla. Artinya secara bahasa lisan, bahasa tubuhnya seakan-akan mengatakan, nih saya sedang bermaksiat.
Dan kita semua orang yang bermaksiat, iya apa tidak? Kata Nabi, kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua manusia itu tempat salah dan dosa. Dan orang yang berbuat dosa, orang yang paling baik adalah yang segera bertaubat. Makanya poin kedua Nabi tutup. Kalau ente nggak bertakwa, cepet-cepet langsung taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Oleh karenanya, kalau engkau berbuat keburukan, cepet-cepet langsung tutupi keburukan tersebut dengan apa? Dengan hasanah, dengan kebaikan. Agar apa? Yang tadi tamengnya sudah dirobek, itu ditambal kembali. Sehingga yang tadinya azab Allah pengen segera turun, terangkat lagi. Gara-gara apa? Al-hasanah. Nanti kita akan sebutkan tafsir atau syarah makna dari hasanah. Bisa dipahami ya ikhwah, itu gambarannya secara umum bahwasanya asal usul manusia itu dalam keadaan merugi. Antum bisa simak di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini kerugian, kata para ulama maknanya banyak. Dia terkena azab Allah, dia masuk neraka, dia bangkrut. Artinya dia tidak mendapatkan kebaikan kecuali 4 orang ini yang disebutkan di ayat setelahnya. Taib, ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwasannya apa yang dimaksud dengan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan tersebut dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Ini khilaf di antara ulama, makna apa yang dimaksud dengan makna al-hasanah. Apa yang dimaksud dengan makna hasanah? Makna di antara maknanya, dan semuanya benar. Dan semuanya benar, tidak ada yang kontradiksi. Walaupun nanti ada di ujung-ujungnya ada khilaf masalah hukum. Hukumnya bagaimana? Murad yang dimaksud dengan hasanah di sini, sebelumnya, ini perintah dari Nabi SAW untuk mengerjakan hasanah, kebaikan. Ketika antum berbuat dosa, maka segeralah berbuat kebaikan. Apapun yang antum bisa, apapun itu. Ya, entah itu sedekah, entah itu salat berjamaah di masjid, ya, entah itu artinya kebaikan yang dipandang kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus seperti sedekah, karena sedekah itu bisa meredam murka Allah Azza wa Jalla. Ketika antum berbuat salah, berbuat dosa, maka bersegeralah berbuat kebaikan apapun yang antum bisa. Dan terkadang kita itu berbeda-beda kebaikannya. Ada yang satu dibuka dari pintu sholat, ada yang satu dibuka pintu puasa, ada yang satu dibuka pintu sedekah, ada yang satu dibuka pintu dari bab akhlak, dari bab muamalat, dari bab birrul walidain. Terkadang orang tuh berbeda-beda, enggak semuanya bisa melaksanakan. Makanya kata Nabi, apapun itu hasanah, cepat, iringi, langsung diiringi. Jangan nunggu nanti dulu deh, nunggu bulan puasa. Ya kan orang kalau bulan puasa, antum lihat sendiri. Yang enggak pernah ke masjid, datang ke masjid walaupun di awal-awalnya doang. Ya, tarawih full. Nanti mendekati lebaran, banyak kemajuan. Pada pergi kemana? Ada di tol, ada di mall, ya pada belanja masalah lebaran. Padahal akhir Ramadan itu puncaknya. Nah, jangan nunggu bulan puasa. Jangan nunggu bulan Ramadan, nanti dulu deh taubatnya bulan Ramadan. Salah. Kenapa? Umur nggak ada yang tahu. Iya apa tidak? Apalagi antum perhatikan sekarang. Antum perhatikan saja. 2 bulan menuju bulan Ramadan. Ini kita nggak berbicara ketika pandemi ya. Sebelum-sebelumnya. Flashback. Itu pasti hampir setiap hari kita mendengar orang meninggal. 2 bulan atau 3 bulan. Sampai-sampai misalnya toa masjid ini mengumumkan berita kematian. Hampir setiap hari. Seakan-akan itu tanda dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Antum perhatikan. Ya, di bulan Rajab, Sya'ban atau dari Jumada al-Akhirah, Rajab, Sya'ban, itu orang yang meninggal adalah orang seakan-akan lagi ngantri.
dan berderet. Ya, entah itu yang kita tahu atau yang tidak tahu. Seakan-akan ada warning dari Rabb kita, nih, bulan puasa ini pilihan Allah, adalah nikmat terbesar. Barang siapa yang mendapati bulan puasa itu nikmat yang paling besar, yang diinginkan oleh mayit yang sekarang ada di kuburnya. Mayit menginginkan, ya Rabbi pulangkan saya ke dunia, pengen puasa sehari, pengen sholat tarawih sehari semalam, pengen ikut sahur, pengen ikut puasa, pengen ikut sedekah, pengen ikut sholat walaupun 1 rakaat. Seakan-akan keadaan mereka demikian. Cuman kita ya tetap aja lalai seperti itu. Antum perhatikan, ya, makanya di antara doanya para salaf itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa. Ya Allahumma ballighna Ramadan. Ya Rabbi, tolong sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu di antara doa para salaf. Semoga kita semua yang ada di masjid ini dan yang menyaksikan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan al-hasanah adalah at-ta'at. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-hasanah adalah at-ta'at, adalah segala macam ketaatan. Ya, segala macam ketaatan. Di sini disebutkan kata Syekh Syistri, hafizahullah, Syekh Sa'ad Syistri, sesungguhnya seorang hamba tatkala melakukan sebuah dosa, maka dia disyariatkan untuk segera melaksanakan kebaikan setelahnya. Tujuannya apa? Agar untuk menghapus keburukan tersebut dengan kebaikan ketaatan yang ia lakukan. Ya, dengan ketaatan yang ia lakukan. Dalilnya dari Al-Quran disebutkan. Dalilnya hadis ini pasti. Kemudian dari Al-Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu bisa menghapus keburukan. Itu kaidah. Itu kaidah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan, ya, menghapus segala keburukan. Taib, ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan di sini bahwasanya ini baru masuk ke ranah khilaf, ranah perselisihan ulama. Bahwasanya kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini as-sayyi'ah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan, keburukan atau dosa tersebut dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Kata para ulama, disebutkan jumhur ulama, bahwasannya keburukan tersebut adalah dosa kecil. Bahwasannya yang dimaksud adalah apa? Dosa kecil. Para jumhur memiliki dalil. Dalilnya juga kuat ini. Ya, memiliki dalil. Dalilnya dari surat An-Nisa ayat 31. Artinya bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Ya, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, maka kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni jannah Allah Azza wa Jalla. Lihat kalimatnya, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar. Allah mengatakan menjauhi dosa-dosa besar. Syaratnya antum jauhi dosa-dosa besar, maka kami hapuskan segala kesalahan kalian. Artinya kata para jumhur ulama mengatakan dari redaksi Nabi yang kita bahas ini adalah yang dimaksud sayyi'ah di sini adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat, ya. Bukan dengan ketaatan, tapi dengan taubat. Itu jumhur ulama berpendapat demikian. Yang dimaksud adalah dosa kecil
Kenapa? Karena kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat nasuha. Wa amma as-saghair fa innaha tumha bima yaf'alu ba'daha min at-ta'at. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, misalkan antum melakukan dosa kecil, kemudian melakukan ketaatan setelahnya seperti apa? Berwudu, seperti salat ke masjid. Ya, maka dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya ketaatan tersebut bisa menghapuskan dosa adalah dosa kecil. Antum masih ingat nggak orang yang jalan dari rumah ke masjid, langkah kakinya dihitung? Masih ingat? Maka kaki langkah satunya mengangkat derajatnya, langkah berikutnya menggugurkan dosa. Masih ingat? Maka kata para ulama dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Bisa dipahami? Dosa kecil. Wudu juga, tetesan wudunya itu menggugurkan dosa. Antum salaman dengan orang, ya yang sekarang masih pada takut ya. Salaman sama orang itu menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Ya. Tidaklah seorang musliman, dua muslim bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan kecuali akan rontok dosa-dosa mereka sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Allah Akbar. Kata para ulama yang dimaksudkan di sini artinya dosa kecil. Artinya dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwasannya kebaikan itu bisa merontokkan dosa yang dimaksud apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar adalah dengan taubat. Kemudian jumhur memberikan dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Apa dalilnya? As-salawatul khams. Salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu ladang pengguguran dosa. Antara itu semua, idza jitanabal kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Apabila menjauhi dosa besar. Ini dalilnya kuat nih dari jumhur. Sehingga jumhur mengatakan ini dosa kecil bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat, taubat nasuha, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosanya, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Apabila berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, maka segera mengembalikan haknya apabila berupa barang atau meminta maaf. Itu taubat nasuha. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahanmu tersebut dengan hasanah, niscaya hasanah tersebut akan menggugurkannya. Kata para ulama, hasanah di sini artinya taubat. Dimaknai, ditafsirkan artinya apa? Taubat. Kalau dia melakukan dosa besar, maka dengan taubat akan gugur. Dan taubat nasuha. Ya, bisa dipahami. Jadi tidak ada, secara umum mereka berselisih. Cuman kalau kita tarik benang merahnya, mereka tidak berselisih. Ya, cuman hanya beda redaksi saja. Karena masing-masing berpendapat bahwasannya dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Bisa dipahami ya ikhwah? Nah, mungkin pertanyaannya, Ustadz, bagaimana membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil? Ya, bagaimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Singkat saja, mempersingkat waktu. Kalau dosa besar adalah antum tahu dosa besar, maka tahu dosa kecil nantinya. Kalau antum tahu definisi ini, antum bisa tahu dosa kecil. Dosa besar adalah setiap dosa apabila dilakukan, dia terancam tidak masuk surga. Terancam masuk neraka. Artinya ada ancamannya dari Al-Quran dan Sunnah. Terancam mendapatkan murka Allah. Terancam mendapatkan laknat Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukuman hadnya di dunia.
Antum kalau paham 5 poin ini, antum tahu dosa besar. Contoh, dosa besar terancam tidak masuk surga. Terancam tidak masuk surga. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Yang suka ngadu domba. Membuat pihak satu, pihak dua ribut. Ya, dengan omongan si fulan. Si fulan ngomongin ente gini loh. Nanti datang dia, tadi tahu nggak? Ana habis ketemu sama si fulan. Ngomongin, akhirnya dua-duanya ribut. Maka itu apa? Namam. Itu namanya apa? Namam, ngadu domba. Termasuk ngadu domba zaman sekarang, nih, yang suka motong-motongin video. Seakan-akan Ustadz si fulan membantah Ustadz si fulan. Ya, ini yang lagi viral nih kan. Ya, seakan-akan padahal ngomongnya lagi umum, kajian umum. Tapi kena kontennya ini sensitif. Ustadz si fulan itu lagi ngomong A, dibantah sama dipotong. Akhirnya rame nah itu juga masuk kategori apa? Namam. Ya, orang yang suka ngadu domba. Orang seperti itu terancam tidak masuk surga dan itu bagian dari dosa besar. Bisa dipahami? Terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka contohnya adalah isbal. Tahu isbal ya? Yang kainnya menjulurkan sampai mata kaki, artinya mata kakinya tertutup. Entah itu sarung, entah itu celana, apapun, atau jubah yang sampai menutup mata kakinya. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Setiap kain yang menjulur menutupi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Itu umum Nabi mengatakannya. Berarti kita katakan isbal dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Sehingga nggak bisa diampuni kecuali bertaubat. Bisa dipahami? Nah itu. Itu apa tadi? Terancam masuk neraka. Terancam mendapatkan laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kepada selain Allah. Sesajen, berikan sesajen. Sembelihan, kemudian diberikan kepada gunung, kepada laut, kepada lembah. Ini dosa besar, ini syirik akbar. Lihat, Allah mengatakan la'ana. Nabi mengatakan semoga Allah melaknat. Melaknat adalah terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini dosa besar. La'anallah man ghayyara manaral ard. Semoga Allah melaknat orang yang memindah-mindahkan atau mengubah tanah. Batas tanah mumtaz. Tanahnya dia itu sebenarnya berapa meter kali meter. Cuman tetangganya nggak tahu, dia mau bikin pagar untuk pembatas antara dia dengan tetangganya. Lebihin 5 cm, 10 cm. Nah, ini dapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Dosa besar apa tidak? Dosa besar. Dan orang yang dapat laknat kira-kira masuk surga nggak? Nggak masuk surga. Tempatnya di neraka. Sama seperti syaitan mal'un yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalilnya lebih ngeri lagi. Orang yang mengambil tanah sejengkal, maka di hari kiamat akan memikul 7 lapis bumi. Kenapa? Karena hukum fikihnya orang yang punya tanah itu sampai ke bawah punya dia semua. Artinya gini, kalau antum punya tanah terus di bawahnya punya minyak bumi, ya punya minyak bumi itu punya antum. Ada emas, ya emas itu punya antum. Bisa dipahami apa tidak? Sehingga kalau ada orang yang mencuri tanah sejengkal, maka dia nanti di hari kiamat akan dipikul untuk apa? Diperintahkan untuk memikul tanah 7 lapis. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi berat sekali. Itu dosa. Ancamannya ngeri. Artinya segala bentuk ancaman dosa yang ada ancamannya itu adalah dosa besar. Kemudian ancaman murka Allah. Barang siapa melakukan ini dia mendapatkan murka, maka itu adalah dosa besar. Bisa dipahami? Seperti membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang muslim mukmin yang dengan sengaja, fa alaihi la'natullah. Maka baginya laknat Allah. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu,
wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, fajazauhu jahannam, tempat kembalinya neraka. Wa ghadiba alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah menyediakan baginya azab yang pedih. Lihat, definisi dosa besar ada di dalam membunuh. Ya, ngeri ya. Kemudian poin berikutnya adalah di antara makna dari dosa besar, ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukuman hadnya di dunia. Seperti zina, bagi yang belum menikah diapakan? Di yang belum menikah. Cambuk 100 kali plus diasingkan 1 tahun di tempat yang jauh. Walaupun ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan dirajam juga. Tapi yang rajih wallahu alam, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Adapun bagi yang sudah menikah dengan menikah yang sah dan sudah pernah bersenggama dengan pasangan sahnya, kemudian dia berzina, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Karena ada orang yang menikah kemudian sebelum bersenggama, misalkan cerai, artinya bersenggama dengan istrinya, belum mendatangi istrinya, maka masih dihukumi tidak dirajam, tapi dicambuk. Bisa dipahami? Begitu juga orang yang berhomoseksual, naudzubillah min dzalik, liwat, ya, lesbi, maka juga dibunuh. Ya, para ulama berselisih pendapat, dibunuhnya bukan dirajam, ada yang mengatakan dibakar. Ini ngeri ya, dibakar karena saking parahnya perbuatan ini, atau dibunuh, atau seperti Allah memperlakukan kaum Nabi Lut dengan apa? Ya, diangkat kemudian dibalik, dihujani batu. Artinya apa? Kata para ulama, dia harus ditaruh di tempat yang tertinggi di negerinya, di kotanya. Kalau misalnya di Bogor mah puncak Gunung Salak, ya, dijatuhkan dari puncak, kemudian dilempari batu yang besar sampai mati. Ya, itu diantara, karena apa? Karena saking busuknya perbuatan tersebut, ya, bukan malah meridhoi atau merestui, melegalkan, ya, padahal dia muslim. Nas'alullah salamah wal afiyah. Orang yang mencuri dihukum apa? Dipotong tangannya. Artinya itu ada hukuman hadnya. Kalau ada hukuman hadnya, maka dia melakukan dosa besar dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan juga ada golongan dari ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya dosa besar juga bisa dihapuskan dengan kebaikan, dengan ketaatan tanpa harus taubat. Tanpa harus taubat. Antum masih ingat enggak? Ada pelacur dari kalangan Bani Israel yang melihat anak anjing yang hampir mati kehausan. Kemudian dia turun ke sumur sambil menggigit sepatu kulitnya untuk jadikan ember, kemudian memberikan anak anjing tersebut, sehingga anak anjing tersebut nggak jadi mati. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah ampuni dia. Masih ingat? Ya. Kemudian ada orang yang membaca la ilaha illallah. Hadis bitoqah, hadis tentang orang yang dipaparkan dosa-dosanya memenuhi langit dan bumi. Kemudian ada hadis kalimat la ilaha illallah. Ternyata setelah ditimbang, kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dosa-dosa yang memenuhi langit dan bumi. Dan Allah hapus. Allah ampuni dia. Artinya kata para ulama, di antara Syekhul Islam Taimiyah, ada kebaikan atau ketaatan yang bisa melenyapkan dosa besar. Tapi enggak semuanya. Tapi bukan dari jenisnya, tapi dari sini. Dari seberapa keikhlasan seseorang, ya, dalam menjalankan ketaatan, seberapa besar keikhlasan seseorang, maka seberapa besar pula itu bisa menghapuskan kesalahan dan dosanya, walaupun itu dosa besar. Sehingga seakan-akan dia sedang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, antum masih ingat juga
Tahu nggak, ada orang yang membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada ustadznya nggak berilmu. Oh, ente nggak punya dosa, nggak punya taubat. Orang kayak gini harus ente masuk neraka. Akhirnya dipancung lah, jadi genap 100 kali. Kemudian datang ke ustadz berikutnya, naam, ente punya taubat. Ente pergi ke dusun atau ke desa seberang, ya, jangan ente di sini, pergi ke sana. Dan ente jadi orang baik di sana. Belum bertobat itu kan? Cuman sudah berjalan hampir mendekati dusun tersebut atau desa tersebut, ternyata ajalnya sudah sampai terlebih dahulu. Akhirnya khilaf di antara para malaikat. Malaikat azab dengan malaikat rahmah. Ini bagiannya siapa ini? Ternyata setelah diukur, mana yang lebih jauh, mana yang lebih pendek, ternyata sudah lebih dekat kepada dusun yang ia inginkan. Akhirnya bagian dari malaikat pemberi rahmat. Akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ada ketaatan yang terkadang karena kekuatan ketaatan tersebut dari dalam hatinya, entah itu karena khusyuknya, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sendirinya bisa melenyapkan dosa-dosa besar. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita break sebentar untuk mendengarkan azan Isya, ya. Kemudian saya ingin meminta izin dari waktu misalkan 5 menit tambahan, ya, untuk melengkapi poin-poin yang akan kita bahas insyaallah. Nah, Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini disebutkan perintah untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, ya, dan tidak diragukan lagi orang yang berakhlak mulia, berkepribadian yang baik, itu bakal disukai oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama, kemudian akan dicintai oleh banyak orang, ya, banyak dicintai oleh manusia, karena hukum asal transaksi dengan manusia itu timbal balik, ya. Orang baik kepada kita karena kitanya baik kepadanya. Iya apa tidak? Ya, hukum asal manusia gitu, transaksi timbal balik. Ya, Anda apa tuh bahasanya? Anda sungkan, kami pun segan. Yaitu transaksi bolak-balik. Makanya orang yang berakhlak mulia pasti akan dicintai oleh semua orang, hatta sama penjahat pun. Ya, sama orang yang buruk pun, ini si fulan masya Allah, si fulan baik. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslimun, ya, kalau orang kafir berakhlak mulia itu karena dunia. Orang kafir kalau berakhlak baik itu antum jangan tergiur. Oh, itu lihat tuh orang-orang, dia nyebutin etnis tertentu yang non muslim. Tuh lihat, disiplin tinggi, ya, senyumnya murah senyum. Transaksinya enak, nggak dipermudah dan lain sebagainya ketika dia menjalin bisnis dengan orang non muslim etnis tertentu. Artinya dia membanggakan akhlak orang kafir. Jangan tergiur ya akhi. Orang kafir berakhlak mulia karena ada sebab, karena ada motivatornya. Apa motivatornya? Dunia. Karena Anda rekan bisnisnya, karena dia ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dari Anda. Makanya berbuat baik. Mau lebaran ngirim parcel, iya apa tidak, ngucapin selamat dan lain sebagainya. Kenapa? Anda rekan bisnisnya. Kalau muslim berakhlak baik bukan karena dunia, tapi perintah agama.
Ya, coba makanya antum perhatikan bagaimana orang kafir dengan orang tuanya yang nggak ada timbal baliknya. Kebanyakan mereka durhaka kepada orang tua. Kalau sudah jompo taruh di panti jompo. Kalau sudah tua, ya sudah nggak ingat tuh sama orang tuanya. Kenapa? Nggak ada timbal balik dunia. Berbeda dengan muslim, mukmin. Kita berakhlak mulia bukan karena dunia, tapi ini adalah din, agama kita yang menyuruh kita. Ya, kita sebutkan dalil-dalil yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan kata para ulama, kalau kita berbicara akhlak mulia itu luas, tapi ada 4 poin yang dengan 4 poin ini antum amalkan, maka antum layak untuk dibilang orang yang berakhlak mulia. Yang pertama adalah tarku adhiyatil akharin, tidak mengganggu orang lain. Entah itu dari ucapan ataupun dengan perbuatan. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngedu, ya, tidak berbohong, tidak merugikan orang lain entah dengan ucapan atau sikap. Yaitu pertama. Poin yang kedua adalah isalul ihsan ilal akharin. Memberikan kebaikan, apapun kebaikannya, kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan kebaikan dari kita. Itu poin kedua. Ya, dan ini bagian dari akhlakul karimah. Memberikan kue, antum membuat sayur asem, istri antum beri kanan kiri tetangga. Ya, jangan sampai cium baunya saja tetangga. Ya, sampai-sampai ana pernah ngisi kajian masalah ini. Ada pertanyaan secari kertas tentang masalah bahwasanya tahu hadis Jibril yang selalu mewasiati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Nabi mengatakan, perbanyak kuahnya biar tetanggamu dapat. Akhirnya ini kan maksudnya bagian hak-hak tetangga. Ada secari kertas. Ya Ustadz, boleh nggak? Saya tetangga ini, tetangganya si Fulan. Dia nyebutnya si Fulan. Dia selalu bikin sesuatu yang membuat kita lapar, Ustadz. Boleh nggak kita menegur dia supaya dia memberi kepada kita? Ini sampai ada fenomena seperti itu. Ya, jangan sampai membuat orang itu hanya berangan-angan saja. Ini di antara akhlak mulia adalah berbagi, saling sharing. Wabil khusus tetangga, termasuk tetangga non muslim, kafir. Selagi perkara dunia bukan perkara akhirat, ya, maka kita berbuat baik juga kepada tetangga yang kafir. Bagaimana lagi dengan muslim dan mukmin, lebih aula. Ya, kemudian poin yang ketiga, apabila seorang melakukan hal ini, maka dicap sebagai orang yang berakhlak mulia adalah as-sabru ala ma yahsul minal akharin min umuri makruha. Bersabar apabila antum mendapatkan gangguan dari orang lain. Entah itu dari perkataan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Ya pasti ketika kita berinteraksi pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya apa tidak? Maka bersabar. Ya, sabarnya antum itu dicap oleh Allah sebagai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat adalah di antara poin bagian dari akhlakul karimah adalah mulaqatun nas biwajhin taliq wa lisanin tayyib. Bertemu dengan orang dengan wajah yang ceria dan berkata yang baik, bertutur kata yang bagus, yang baik, sehingga orang kalau ketemu dengan kita tuh adem bawaannya, enak. Walaupun mungkin kita tidak seperti itu misalkan, tapi berusaha untuk ketemu dengan orang lain, wabil khusus apalagi dia seorang muslim, tetangga kita, maka kita harus bermuka ceria. Karena bermuka ceria bagian dari sedekah. Ya, antum mendapatkan sedekah dan berkata yang baik. Berkata yang baik, ya, assalamualaikum, ya, gimana kabarnya, ya, mau kemana, ya, atau misalkan dengan bahasa basi tapi yang tidak menyinggung privasi misalkan. Masya Allah, gimana keluarga, sehat semuanya. Itu omongan seperti itu aja bisa membuat orang lain, ya, akan hormat, akan menghargai. Walaupun tujuan kita bukan agar mereka menghormati kita, tidak. Tapi tujuan kita adalah agama. Karena agama kita yang memerintahkan demikian. Ya.
Kemudian dalil-dalilnya yang menyebutkan tentang masalah husnul khuluq adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Ini penting nih hadisnya tentang husnul khuluq, tentang akhlakul karimah. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin bisa menggapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam dengan akhlak yang baiknya. Kalau bahasa lainnya, sesungguhnya seorang mukmin itu bisa menyusul derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat, artinya qiyamul lail, dengan akhlaknya yang baik. Itu hadis diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Hadis berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, 5 menit lagi ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Allahu akbar. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, dan yang paling dekat majelisnya nanti, posisinya nanti di hari kiamat, artinya antum bisa berjejerin dengan Nabi minimal paling dekat, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kata Nabi, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ya ini enggak sembarang orang bisa. Kita ngomong mungkin gampang. Saya sendiri mungkin ngomong gampang. Tapi prakteknya itu tidak ada yang bisa melaksanakan kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya akhlakul karimah itu ada 2. Pertama, itu bawaan. Allah memberikan sifatnya dia. Ada orang yang hobinya penyabar dari lahir, gak gampang marah. Itu adalah plusnya dia dari Allah Azza wa Jalla. Bawaan. Ada akhlakul karimah yang kita harus bermujahadah. Bermujahadah. Dan ini yang kita maksudkan. Bermujahadah. Untuk bisa mendapatkan akhlakul karimah. Makanya ada perkataan ulama bahwasanya kalau antum ingin kalau ada seseorang yang mengungguli antum dari segi akhlak, maka dia telah mengungguli antum dari segi agama. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang lebih akhlaknya baik ketimbang kita, ketimbang antum, maka ketahuilah agama seseorang itu lebih berkualitas di sisi Allah ketimbang kita, ketimbang antum. Jadi karena apa? Karena itu praktek. Karena itu apa? Praktek. Mungkin kita tahu teori, tapi prakteknya masih jauh. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beberapa poin lagi saya loncat-loncat ya. Di antaranya adalah bahwasannya orang yang berakhlak mulia itu dicintai oleh Allah. Dalilnya Nabi SAW bersabda, ya Mu'adz, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku ini sangat mencintaimu. Kalau bukan karena akhlak dari Mu'adz, nggak bakal Rasulullah mencintai Mu'adz. Ada benang merah di situ. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu bisa menggapai kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi telah disebutkan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat derajatnya di sisiku nanti di hari kiamat, posisi duduknya adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya ikhwah, modal utama kita. Mungkin kita diperintahkan untuk berdakwah juga sesuai kapasitas masing-masing. Yang punya ilmu silahkan transfer ilmunya. Tapi ada satu nilai yang mana ini diwajibkan untuk kita semua. Itu akhlak. Karena akhlak ini ya ikhwah yang bisa menarik orang kepada jalan kebenaran. Antum bisa berakhlak mulia kepada orang awam misalkan. Kepada orang yang jarang ke masjid. Yang kepada orang yang gak pernah hadir di kajian, antum bisa tarik mereka dengan apa? Akhlakul karimah.
Dengan akhlak yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat juga. Mempromosikan dakwah mereka, mempromosikan ajaran mereka yang sesat dari segi akhlak. Kita lihat, dengar pendeta-pendeta Syiah itu mempromosikan agamanya dengan salah akhlak. Salaman, ada orang yang meninggal takziah, langsung didatangi, butuh apa, dan lain sebagainya. Akhlak, gimana orang nggak terkecoh, terenyuh hatinya. Dan di Eropa sana, ayuhal ikhwah, banyak orang masuk Islam itu bukan karena dia membaca kitab, bukan membaca Al-Quran, tapi dari akhlak kaum muslimin yang berbuat baik kepada mereka sampai mereka penasaran, ini siapa? Ini apakah agamamu yang mengajarkan demikian? Iya. Akhirnya dia cari-cari, belajar-belajar, ternyata ia dapatkan, akhirnya masuk Islam. Dan itu ribuan yang seperti itu. Ya, sampai-sampai walaupun ini contohnya salah ya. Contohnya kemungkaran. Dia mengantarkan tetangganya ke gereja. Karena akhlak. Walaupun ini salah. Tapi membuat orang tersebut terenyuh. Kok kenapa engkau mengantarkan saya ke gereja? Ya seperti itu. Lihat. Sampai-sampai simpati kepada Islam. Walaupun caranya salah. Tapi ini sebagai contoh. Ya, artinya kita berbuat baik ya ikhwah. Apapun yang bisa kita lakukan, kita harus berbuat baik. Selagi tidak melanggar syariat. Yang seperti tadi melanggar syariat. Ya, nggak boleh kita memfasilitasi orang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya, ada satu pertanyaan, ini selesai. Ya, satu pertanyaan. Disebutkan oleh Syekh Sa'ad Syithri, hafizahullah ta'ala. Apakah dosa kecil wajib bertaubat, apakah tidak? Apabila Anda melakukan dosa kecil, apakah wajib bertaubat, apakah tidak? Pendapat pertama mengatakan tidak wajib taubat. Karena dalilnya tadi, bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Pendapat kedua, ini jumhur para ulama mengatakan bahwasanya taubat itu wajib walaupun itu dosa kecil. Ya, dalilnya apa? Dalilnya banyak dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada wanita, kepada kaum mukminin dan kepada kaum mukminat agar mereka menjaga pandangan mereka. Artinya menjaga pandangan. Artinya orang mungkin terkadang melihat sesuatu yang haram yang tanpa ia sengaja. Mungkin itu dicap sebagai dosa kecil. Tapi apa kata Allah? Allah tutup di akhir ayat ini disebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya, Allah menyuruh bertaubat tatkala menyebutkan dosa kecil dan dosa besar di ayat ini, maka kesimpulannya bahwasanya taubat wajib untuk dilaksanakan, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bisa menghapus dosa-dosa kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan semoga kita termasuk orang yang bisa berakhlakul karimah kepada siapa saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.